Salam tandan berduri. Hari ini kita memotong pelepah pohon sawit yang telah tumbang. Jadi lokasi kebun ini kemarin ditanam sawit dengan jarak yang tidak beraturan. Oleh sebab itu, ini beberapa pohon kita tumbang agar pertumbuhan tanaman sawit bisa kembali normal. Jadi ini pohon yang sudah kita matikan, jadi sekarang sudah rebah. Satu pohon ini kemarin kita coba potong bagian pohonnya seperti ini. Jadi awalnya kita sudah coba lobangin di bagian ini dan kita masukkan racun triklopir dengan campuran oli, tapi ternyata tidak mati. Kemudian kita coba potong untuk batangnya seperti ini. Kondisi batang yang sudah kita potong kemarin. Jadi ini sudah mati ya, pasti mati total. Alasan kenapa kita tumbang pohon ini karena jarak tanamnya ini kemarin tidak beraturan. Jadi untuk baris yang depan ini jaraknya terlalu rapat antara yang baris ini dengan baris yang di sebelah ini. Itu jaraknya terlalu dekat. Begitupun juga dengan jarak yang di samping sebelah kiri ini. Jadi akhirnya baris yang satu ini hampir semuanya kita tumbang, mulai dari pohon yang rebah satu ini yang kita tumbang langsung. Jadi kita ini matikan ya, yang di depan ini menggunakan racun glifosat. Kemarin terakhir kita berikan racun glifosat. Jadi kemarin ada 2 kali upaya untuk membunuh pohon ini. Yang pertama kita lubangin seperti ini kemarin. Jadi ini yang seperti ini, bekas yang awal di tahun lalu itu sudah kita lubangin seperti ini. Dan kita masukkan racun triklopir yang kita encerkan. Kemudian kita tambahkan oli bekas, tapi ternyata tidak membuat tanaman ini mati. Sempat mengering daunnya tapi tidak mati. Kemudian kita lanjutkan dengan potong batang seperti ini. Namun kita pikir ini tidak efisien karena batang ini akan rebah ke sini. Dan ini membutuhkan tenaga lagi untuk merapikan pohon yang sudah rebah seperti ini. Akhirnya kita pilih dengan cara meracuni pohonnya sehingga pohon tetap berdiri tegak dan tanaman mati. Ini seperti ini yang kita lihat ya. Jadi kemarin kondisi daunnya ketika masih segar itu daunnya saling ketemu seperti ini posisinya. Nah, sehingga pohon-pohon yang ada di 3 baris ini tidak maksimal dalam pembentukan buah. Seperti ini contohnya. Nah, ini tidak terlihat buah sedikit pun di pohon ini dan bentuk pertumbuhan batangnya pun mengecil seperti ini. Jadi agak dilema ya. Kita matikan di sebelah sini. Akhirnya jarak antara pohon yang di sebelah kiri ini dengan pohon yang masih kita sisakan di sebelah sini itu sangat jauh sekali ya jaraknya. Jadi sebenarnya kita bunuh ini sebenarnya bukan per baris, harusnya hitungan segi 5 dengan bentuk segi 5 yang mana di bagian tengah-tengah pohonnya itu yang dimatikan. Namun ini kemarin kita kesulitan karena memang jaraknya tidak beraturan. Oke, coba kita ukur sebenarnya berapa jarak kira-kira yang ada di pohon ini sehingga saya putuskan untuk dimatikan di beberapa titik tanaman ini. Coba kita lihat langkah ini, berapa langkah dari pohon sini ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kita perkirakan jarak langkah saya itu sejauh 60 cm, maka jarak antar pohon ini hanya 6 meter ya. Belum lagi kita ukur yang jarak antar pohon ini dengan baris yang di sebelahnya. Dengan sebelah ini yang kita sisakan tetap hidup, yang mana nanti kita harapkan daunnya ini bisa turun ke seperti ini, ke sini. Dan daun-daun dari pohon yang sebelah sini ini bisa tumbuh ke sini. Jadi agak leluasa
dalam pertumbuhan buahnya nantinya, karena daunnya tumbuh dengan leluasa, dengan normal. Kalau yang ini kemarin tampak tidak normal karena daunnya menyentuh pohon yang di sebelah situ, dan daun yang sebelah sini menyentuh pohon di sebelah sini akibat jarak tanam 6 meter. Coba kita lihat ini berapa sebenarnya jaraknya ini. Ini satu ya, di batang ini satu, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi jarak tanam pohon ini antar baris yang di hadapan saya ini dengan di yang saya sudah matikan ini, pohonnya hanya berjarak 6 meter. Jadi ini 6 kali 6. Jadi akhirnya nanti ini ketemu jarak baris yang hidup di sini dengan yang di sebelah sini. Nah, itu jadi 12 meter ya akhirnya. Tapi tidak apa-apalah, itu demi kebaikan kebun ini. Karena kalau kita pertahankan pohon-pohon ini, tidak kita matikan, juga bisa maksimal karena seperti ini bentuknya. Ini bekas-bekas kemarin pelepahnya yang dari pohon ini tembus sampai ke sebelah sini. Jadi penting diperhatikan dalam penentuan jarak tanam kelapa sawit. Apabila kita menginginkan kebun sawit yang maksimal hasil produksinya, selain menggunakan bibit unggul, kita harus betul-betul perhatikan jarak tanamnya. Jadi untuk kebun ini jarak tanamnya tidak beraturan ya. Jadi baris yang di hadapan saya ini dengan baris di sebelah ini, posisi daunnya seperti ini. Ini kita coba cek berapa jarak tanamnya sebenarnya ini yang di baris yang ini. Karena ini yang masih saya sisakan utuh, yang saya matikan di area ini yang betul-betul memang terjadi kerapatan penanaman. Ya, dan bentuknya pun juga tidak lurus seperti ini ya. Ini bentuknya tidak ketemu ini sepertinya kemana arahnya nih. Sepertinya ke arah sini, cuman yang di bagian sini nih terjadi kesalahan. Jadi ini coba kita lihat jarak yang di sini ya. Perkiraan aja ya dari langkah saya ya. Kalau kita anggap satu langkah saya ini 60 cm. Kita hitung aja ini perkiranya 1. Mulai dari sini ya, dari batang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. 9 kali 6. Ini tidak sampai 6 meter ya jaraknya lah, yang di sini. Ini tidak sampai 6 meter. Jadi ujung pelepah yang ada dari pohon ini akan ketemu batang di sebelah sini. Ini sudah tidak normal, seperti itu kondisinya. Seharusnya jarak yang benar untuk kelapa sawit jenis pelepah pendek seperti ini kan panjang pelepahnya 5,5 ya. Jadi antar barisnya itu di angka 8 meter. Jadi kalau di teori itu 7,8. Namun kita genapkan di 8 untuk penanaman di lapangan. Kemudian jarak antar pohon dalam baris ini, dari antara baris ini dengan baris di sebelah sana, itu harus 9 meter. Ini berapa jaraknya coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya, ini 6 meter ya. Ini jaraknya juga 6 meter. Jadi ini terlalu rapat untuk jarak seperti ini. Namun ini kita pertahankan pohonnya karena memang ini kita harapkan di sini kan ruang kosong jalanan. Jadi ada ruang untuk pertumbuhan pohon di sini, yang ke sini pelepahnya jadi lebih longgar ruangannya untuk menangkap cahaya matahari. Sedangkan yang di sini karena sebelahnya kita matikan, dia dapat suplai sinar matahari dari daun yang tumbuh ke sebelah sini. Jadi caranya benar sebenarnya jarak antara pohon yang ini dengan pohon yang ini itu harusnya 9 meter. Kemudian jarak baris yang ini dengan baris di sebelah sini, yang ini, itu harusnya 8 meter. Untuk penentuan jarak tanam 8 kali 9 untuk jenis kelapa sawit pelepah pendek, itu harusnya seperti ini. Jadi ini ajir pertamanya seandainya. Kemudian jarak 8 meter itu ke arah sini. Ke arah sini. Jadi di antara pohon yang sebelah ini dengan pohon yang di sebelah sini, itu di sini
patoknya ya, di tengah-tengahnya ini. Itu harus berjarak 8 meter. Kemudian penanamannya untuk ajir yang pertama di sini, ini kita tanam di sini pohonnya. Seharusnya kan jarak 8 meternya kan di sebelah sini. Itu penanamannya seperti ini. Penanamannya di tengah-tengah sini. Nah, ini seperti ini sudah betul sebenarnya caranya. Cuman ini salah jarak ya. Apabila jarak tanamnya benar, maka ini di tengah-tengahnya adalah 4,5 meter dari pohon ini. Jadi jarak antara saya berdiri ini dengan pohon di depan saya ini 4,5 meter, dan dengan pohon yang di sebelah sini 4,5 meter. Maka pohon di baris kedua itu ditanam di lurusnya sini, tengah-tengah sini. Maka dia akan terbentuk pola penanaman segitiga sama sisi dengan jarak 9 meter antar pohon. Itu sebenarnya cara yang benar. Namun di kebun ini karena jarak antar pohonnya 6 meter juga, jarak antar barisnya 6 meter juga, maka ini terjadi seperti ini, sangat rapat seperti ini. Akhirnya saya putuskan untuk ditumbang di bagian yang terlalu rapat di sebelah sana. Jadi ini memang relatif terlalu rapat ya untuk pohon-pohon yang ada di kebun ini. Apabila kita menanam dengan cara yang saya jelaskan tadi, segitiga sama sisi 9 meter, nanti pertumbuhan dari kelapa sawit ini bisa maksimal. Jadi alasan utamanya, kita bisa lihat ini bentuk kelapa sawit pertumbuhannya itu seperti ini. Ini berbentuk spiral seperti ini ya, jadi memutar. Nah begini. Jadi pelepahnya itu tumbuh tidak lurus, tapi berbentuk spiral seperti ini, dari sebelah sini lari ke sebelah sini. Makanya kalau kita tanam dalam bentuk kotak, dia di bagian tengahnya akan kosong, tapi di bagian antar pohon ini dengan pohon di sebelah sini itu akan ketemu seandainya penanamannya dengan sistem kotak 9x8. Jadi demikian untuk kebun kelapa sawit yang kita tumbang hari ini. Kondisinya seperti ini. Panen yang lalu kita masih mendapatkan 1 ton 930 kilo. Apakah dengan adanya pengurangan pohon sekitar 15 pohon ini nanti berpengaruh terhadap hasil panennya? Akan kita lihat untuk video-video berikutnya. Salam tanam berduri. Akhirnya kita berhasil membunuh pohon-pohon yang jarak tanamnya terlalu rapat, dengan harapan nantinya kebun ini bisa kembali optimal dalam memproduksi TBS kelapa sawit. Karena untuk kondisi hasil TBS dari pohon-pohon yang ada di belakang saya ini kemarin sangat sedikit dan buahnya kecil-kecil karena jarak pohonnya terlalu rapat. Kita sudah berhasil melakukan pemusnahan terhadap pohon-pohon yang terlalu rapat dengan menggunakan racun glifosat yang kita masukkan ke dalam batang sekitar 1 bulan yang lalu. Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.